Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'in a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventador 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang beredar dari sebuah channel seorang evangelis Kristen dari Aceh yang mereka merespon sebuah video dari Gus Arya, yang di situ Gus Arya sedang membahas mengenai bahaya NII, yang menurut Gus Arya datanya dari intelijen cyber NKRI. Nah, jadi di situ Gus Arya memaparkan bahaya-bahaya dari NII. Mengenai bahaya dari organisasi-organisasi politik maupun sosial yang berseberangan dengan asas berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45, saya sepakat. Bukan hanya kepada NII saja, kepada siapapun yang tidak mengakui bahwa asas berbangsa dan bernegara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak mengakui NKRI, saya sepakat bahwa mereka adalah kelompok-kelompok yang harus diwaspadai, harus ditentang pula bahkan. Karena asas berbangsa dan bernegara ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, adalah hasil juga buah karya dari para pendiri bangsa, yang mereka juga ada di antaranya yang ulama-ulama. Ini merupakan kesepakatan bersama yang telah dicapai oleh pendiri-pendiri bangsa demi keutuhan dan kesatuan kita, bangsa Indonesia. Dan kita harus menjaga ini benar-benar. Kita harus benar-benar menjaganya agar kita tetap menjaga warisan para pendiri bangsa ini, sebuah kemerdekaan yang ini untuk mencapainya harus berkorban nyawa, harta, dan lain-lainnya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, ya kita harus menjaga ini. Jangan sampai kita mengkhianatinya. Dalam hal ini saya sepakat dengan Gus Arya. Yang saya tidak sepakati adalah ungkapan-ungkapan yang berlebihan dari Gus Arya dalam menyikapi kelompok-kelompok ini. Yaitu diantaranya
mengatakan kalau ini tidak segera diselesaikan, nanti 5 tahun lagi Indonesia bubar, 5 tahun lagi Islam hancur. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan yang tidak perlu, suara yang tidak penting. Atau kalau mungkin dihukum kita masih dipakai ya pidana. Dihukum kan kita pakai hukum Belanda itu. Onnodige geluid lastering. Jadi gangguan suara yang tidak perlu dari Gus Arya. Saya anggap itu suatu gangguan suara yang tidak perlu. Dengan mengeluarkan suara ungkapan-ungkapan yang nggak bermutu seperti itu. 5 tahun lagi kalau NII ini dibiarkan, nanti akan Indonesia ini bubar, Islam hancur. NII saat ini membesar atau mengecil? Parameternya apa? Kalau banyak NII yang terungkap ini tuh, itu belum tentu merupakan indikasi bahwa NII membesar. Saya bisa katakan juga itu adalah indikasi bahwa aparat keamanan kita lebih serius menangani ini, sehingga banyak NII yang terungkap. Saya tidak mengatakan yang sebelumnya tidak serius, tetapi yang saat ini lebih serius lagi, sehingga lebih banyak yang terungkap. Sama seperti misalnya banyak kasus korupsi yang terungkap. Kalau parameternya seperti itu, ya udah KPK nggak usah kerja aja. Jadi nggak ada kasus korupsi yang terungkap, dan kita biar aja hidup dalam buayan mimpi bahwa negara kita clean, nggak ada korupsi. Atau biarin aja aparat keamanan nggak usah menyelidiki mengenai kelompok-kelompok yang berseberangan dengan azas bernegara dan berbangsa kita, supaya kita hidup dalam buayan mimpi bahwa HTI tidak ada, NII tidak ada. Atau kalau kita melihat banyak begal ditangkap, mengatakan bahwa kita darurat begal, belum tentu. Bisa jadi itu parameter bahwa polisi kita makin profesional, makin aktif, makin peka. Kalau kita nggak ingin itu terjadi, ya udah polisi nggak usah nyari begal, biarin aja. Jadi biarin kita hidup dalam buayan mimpi bahwa kita aman, nggak ada begal. Atau begal ditangkap 1, nanti tahun depan 1. Lalu kita bisa bicara di luar negeri bahwa Indonesia ini aman, nggak ada begal. Saya kira parameternya nggak seperti itu lah. Kalau sekarang banyak kelompok-kelompok yang anti terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 terungkap, itu membuktikan bahwa kerja aparat keamanan kita, baik dari intelijennya sampai polisinya, semuanya bekerjanya itu lebih terstruktur. Kerjasamanya itu lebih rapat, lebih intens, saling tukar informasi lebih intens, sehingga lebih cepat melakukan tindakan-tindakan preventif. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Gus Arya tadi, yang kalau dalam Undang-Undang Belanda dikatakan sebagai onnodige geluid lastering, atau suara yang tidak penting, gangguan suara yang tidak penting, itu sebaiknya nggak perlu lagi buat suara-suara gangguan seperti itu, karena itu justru menyenangkan kelompok lain yang juga sebetulnya anti terhadap NKRI.
Kelompok lain siapa? Seperti Saifuddin Ibrahim, terus itu Kristen Aceh itu, Evangelis Aceh itu, MKC, dan kelompok-kelompok yang seperti itu. Ya, mereka akan, apa yang Anda selorohkan itu, mereka jadikan dalil pembenaran bahwa memang benar bahwa umat Islam di Indonesia ini seolah-olah menyetujui NII. Buktinya NII berkembang pesat, padahal nggak juga loh. Itu yang banyak yang ditangkap, yang diungkap itu bukan menjadi parameter bahwa NII ini makin membesar. Karena saya bisa katakan itu parameter kinerja aparat keamanan kita yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga bisa mengungkap lebih banyak lagi kasus dari kelompok-kelompok seperti ini. Ya kan? Kita mewaspadai hal-hal seperti ini penting, tetapi kita juga harus menjaga suasana kedamaian di dalam negeri. Dan kita juga masing-masing individu mempunyai tanggung jawab sosial. Kita sebagai muslim, kita memiliki tanggung jawab sosial terhadap saudara-saudara kita sesama muslim, agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan tidak menjadi efek jelek terhadap saudara kita sesama muslim yang lain. Begitu. Ya. Oke. Ini tadi saya baru sore tadi baru diupload tuh sama si Evangelis Aceh itu. Dan saya lihat mereka sepertinya senang sekali dengan ungkapan-ungkapan dari Gus Arya itu. Seperti suatu hal yang melegakan sekali, bagaikan oase di tengah gurun pasir. Dan saya pikir itu bukan yang pertama kali Gus Arya melakukan mode ke laut lastring. Sudah sering, termasuk mengatakan apa Tuhan, tentang ini. Nggak penting. Oke. Saya pikir itu aja dulu tanggapan saya tentang Gus Arya. Ini hari makin macet aja jalan ini. Ini saya di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Malang. Oh, sekarang ada puteran, saya nggak tahu itu. Sempat ditutup lama itu. Pantes agak macet. Ya. Gitu teman-teman. Jadi kita kalau menanggapi tentang politik ya, yang kaitannya dengan separatisme, kaitannya dengan kelompok-kelompok ekstremis agama, itu sebaiknya kita perlu lebih hati-hati dalam menjaga pola bahasa kita, pola komunikasi kita, agar tidak dimanfaatkan oleh kelompok lain yang mereka seolah-olah pro NKRI, padahal hari-harinya mereka ini justru sebetulnya anti NKRI, selalu menginginkan perpecahan di Indonesia yang dipelopori oleh Saifuddin Ibrahim dan kelompoknya.
ya. Nah, jangan sampai kita memberikan angin segar. Jangan sampai kita memberikan angin segar kepada mereka. Karena mereka ini sebetulnya berharap bahwa Indonesia ini tercerai-berai, terpecah-pecah, ya. Berapa kali orang seperti Saifuddin Ibrahim itu mengatakan bahwa mayoritas penduduk Papua itu ingin keluar dari Indonesia, dan kelompok mereka ini selalu mengangkat isu tentang hukum yang di Indonesia ini hukum mayoritarianisme. Wah, ini mobil bagus ini, Corolla tahun 72 ini. Coba lihat. Saya suka mobil antik-antik ini, teman. Wah, nggak tahu ya dalamnya, kayaknya masih orisinil. Saya suka mobil tua-tua ya. Ada kenangan tersendiri. Mobil yang pernah dimiliki oleh orang tua saya ketika saya masih kecil. Nah, itu saya suka. Saya punya Corolla juga tahun 73. Nanti kapan-kapan saya akan bikin vlog dari mobil Corolla itu. Ya, Bali ya, back to the laptop. Jadi kelompok ekstremis Kristen yang dipelopori oleh Saifuddin Ibrahim CS ini, mereka selalu mengangkat isu atau membuat narasi bahwa di Indonesia ini berlaku hukum mayoritarianisme, yang mana mereka dalam tanda kutip ini ya, merasa sebagai kelompok minoritas yang hukum itu tidak berlaku bagi mereka. Keadilan itu tidak berlaku bagi mereka. Maksudnya keadilan ya. Dan itu mereka berusaha angkat ke internasional. Bahwa itu semua tidak benar, teman-teman. Bahwa di Indonesia berlaku hukum seperti itu nggak benar. Banyak dari kelompok minoritas, baik yang Kristen, yang Hindu, Buddha, dan lain agama di Indonesia, memiliki kedudukan penting di negeri ini. Sebagai pejabat militer, sebagai pejabat sipil, sebagai konglomerat. Nah, kalau Indonesia menindas kelompok minoritas, mana mungkin kelompok minoritas bisa menduduki jabatan-jabatan penting baik sipil maupun militer. Bagaimana mungkin kelompok minoritas bisa memiliki harta melimpah, bisa menjadi pengusaha sukses. Ya. Bahkan sendi-sendi perekonomian di Indonesia ini banyak dikuasai oleh kelompok minoritas. Ya kan? Nah, kalau Indonesia ini negara yang menindas kelompok minoritas, nggak mungkin toh itu sampai seperti sekarang kondisi mereka. Jadi ada pepatah Arab mengatakan halahu yukadzibu qauluhu. Keseharian mereka ini sudah menunjukkan kebohongan omongan mereka, sudah mendustakan omongan mereka sendiri.
tempat ibadah mereka juga banyak di Indonesia. Gereja di mana-mana ada gereja. Mereka bisa beribadah dengan nyaman, tenang. Ya. Dan penting juga kita sebagai umat Islam tidak memberikan julukan-julukan jelek kepada sesama. Misalnya istilah kadrun, janganlah. Itu ditiru sama mereka. Sekarang mereka menjuluki Muslim yang berseberangan dengan mereka loh ya. Mereka menjulukinya sebagai kadrun juga. Siapa aja itu, termasuk Ustadz Abdul Somad ya dijuluki kadrun sama mereka. Nah ini kan nggak bener udah. Artinya kita yang ngajari mereka untuk menjuluki saudara kita sesama Muslim kadrun. Nggak boleh lah. Janganlah pakai istilah-istilah seperti itu terhadap sesama kita. Jangan memberikan peluang kepada mereka untuk mengacak-acak tubuh kita. Biar kita sendiri yang ngurusi tubuh kita. Jangan kita beri kesempatan mereka untuk turut campur ngurusi tubuh kita. Nanti makin nggak baik untuk kita. Depan tuh biasanya macet juga itu. Langganan macet sini. Udah apa ini ya? Ini jalan ini namanya Jalan Ororodowo. Nama lamanya Ororodowo. Nama sekarangnya apa ya? Oh, nama sekarangnya Brigjen Slamet Riyadi. Dulu nama ini namanya Jalan Ororodowo. Sekarang sudah berganti Jalan Brigjen Slamet Riyadi. Kita coba lewat kayu tangan heritage. Nah ini juga langganan macet ini. Teman-teman, ini sebelah kiri saya ini dulu pertokoan
Belanda, namanya Winkel Complex Lux. Winkel itu toko, jadi kompleks pertokoan, Winkel Complex. Nah itu ada tulisannya, masih ada tulisan bahasa Belandanya, Winkel Complex Lux, tapi ya sudah berubah ya, pakai pintu harmonika, jadi enggak, nilai estetikanya jadi hilang. Nah kalau depan tuh masih bagus, itu kantor PLN, masih juga bangunan Belanda, masih terjaga dia, kecuali ada bangunan tambahan sebelah kiri itu, masjid. Hari ini hari Minggu, masih macet ini. Biasanya kalau hari Minggu jam segini nggak begitu macet, cuman ini kan malam apa ya, Lebaran Ketupat ya. Kayaknya besok hari Senin Lebaran Ketupat. Masih banyak turis domestik dari luar kota. Saya lihat banyak plat nomor dari luar kota. Nah, kembali kita masuk Jalan Kayu Tangan. Nama lamanya Kayu Tangan. Kalau nama sekarangnya Jalan Basuki Rahmat. Rame aja, padahal tadi hujan. Banyak pemusik juga, street musician yang perform di sini. Ini kalau lurus alun-alun masih Jamek. Yes.
Nah, ini sebelah kanan saya ini masih Jamek, Kota Malang. Nah, sekarang alun-alun juga sudah dibuka, udah rame lagi. Nah, kita masuk ke Jalan Kauman. Oke teman-teman, kali ini itu saja yang ingin saya sampaikan. Insyaallah nanti lain waktu saya sambung lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.